Mari kita renungkan sejenak. Bayangkan selembar ori di tangan Anda, uang yang tampak sederhana namun penuh makna. Dalam setiap garis desainnya, ada tekad bangsa yang baru saja merdeka. Ori bukan sekadar alat tukar, ia adalah lambang perjuangan. Setiap lembar ori yang beredar kala itu bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga membawa pesan bahwa Indonesia berdiri, bahwa kita telah lepas dari belenggu penjajahan, dan bahwa masa depan adalah milik kita sendiri. Bagi para pedagang kecil dan masyarakat yang hidup di masa itu, ori adalah sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi harus bergantung pada mata uang asing yang tak memiliki ikatan dengan tanah air. Bayangkan seorang pedagang pasar atau petani desa yang untuk pertama kalinya memegang uang yang dicetak oleh bangsa sendiri. Di balik nilai moneter, ori memberikan rasa percaya diri dan rasa memiliki yang dalam. Namun, ori juga menyisakan pelajaran penting tentang tantangan ekonomi pasca kemerdekaan. Dengan inflasi yang tinggi dan ekonomi yang goyah, pemerintah perlu berinovasi untuk menjaga stabilitas keuangan. Momen ini mengajarkan Indonesia bahwa kemerdekaan ekonomi adalah jalan panjang yang memerlukan kebijakan dan strategi jangka panjang. Ori mungkin telah digantikan oleh rupiah, tetapi kisahnya tetap hidup sebagai pengingat akan langkah-langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Saat ini, ori hanya bisa kita temukan di museum atau koleksi sejarah, tetapi pesan yang ia bawa tetap abadi, bahwa Indonesia mampu bangkit di tengah keterbatasan, mengatasi tantangan, dan memperjuangkan haknya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ori adalah warisan, pengingat bahwa bangsa ini tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi juga memiliki kedaulatan untuk menciptakan mata uangnya sendiri. Selembar ori adalah simbol dari perjalanan panjang menuju kemandirian ekonomi yang hingga kini terus kita perjuangkan. Bayangkan kita berada di Yogyakarta pada pertengahan tahun 1946, ketika Indonesia baru saja merdeka, tetapi masih dalam situasi genting. Pada masa itu, bangsa ini menghadapi tekanan luar biasa untuk membangun ekonominya sendiri. Pemerintah yang baru terbentuk memiliki satu tekad kuat, menciptakan mata uang nasional yang mencerminkan kedaulatan Indonesia. Langkah pertama diambil dengan merancang dan mencetak uang Republik Indonesia, ori, yang kemudian akan menjadi simbol keberanian dan harapan rakyat. Dalam kondisi yang serba terbatas, proses pencetakan ori dimulai. Mesin cetak sederhana dan tinta darurat digunakan, dan produksinya dilakukan secara rahasia di Yogyakarta, demi menghindari ancaman intelijen Belanda. Kertas yang digunakan pun jauh dari ideal, seringkali berbahan dasar yang tipis, karena ketersediaan bahan baku sangat terbatas. Saat akhirnya lembaran ori pertama dicetak, desainnya sederhana, satu sisi berisi simbol Republik Indonesia dan lambang Garuda yang belum sepenuhnya sempurna. Namun, bagi masyarakat, kesederhanaan ini justru membawa kebanggaan dan semangat luar biasa. Ketika ori mulai beredar, lembar demi lembar uang ini melewati tangan para pedagang di pasar, petani di desa, hingga tukang becak di jalanan kota. Bagi masyarakat, ori adalah tanda bahwa Indonesia sudah berdaulat. Kita tidak lagi terikat oleh mata uang asing. Setiap transaksi menggunakan ori menjadi bukti bahwa kemerdekaan tidak hanya sekadar proklamasi di atas kertas, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Meski dalam kenyataan, ori bernilai rendah dan mudah terpengaruh inflasi. Bagi rakyat, uang ini membawa harapan dan kebanggaan sebagai bangsa merdeka. Dengan menyaksikan ori beredar, masyarakat tidak hanya menerima alat tukar. Mereka menerima tanda bahwa Indonesia benar-benar berdaulat. Meski ori akhirnya hanya bertahan hingga awal 1950-an, kenangan akan mata uang ini hidup dalam setiap orang yang pernah memegangnya, menjadikannya sebagai simbol tak ternilai dari awal langkah ekonomi Indonesia yang merdeka. Terima kasih telah menyimak kisah perjalanan uang Republik Indonesia, uang yang tidak hanya menjadi alat transaksi pertama bangsa kita, tetapi juga lambang semangat merdeka yang tak tergoyahkan. Ori mungkin hanya selembar uang, namun nilainya tak ternilai bagi mereka yang pernah memegangnya, dan kenangannya terus menginspirasi kita hingga saat ini. Setiap rupiah yang kita gunakan hari ini mewarisi semangat yang sama, sebuah pengingat akan betapa berharganya kemandirian dan kerja keras yang dimulai dari lembaran pertama itu.
Mari kita rayakan Hari Uang sebagai wujud syukur dan apresiasi atas perjalanan panjang mata uang kita yang mencerminkan kekuatan dan ketahanan bangsa. Jika cerita ini berkesan, jangan ragu untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang perjalanan ekonomi dan sejarah bangsa kita. Selamat Hari Uang, Indonesia, dan terima kasih telah mendukung.